Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan bergabung dengan Dealing Room Bank Mandiri untuk mencermati nilai tukar rupiah. Ya, untuk mengetahui pergerakan rupiah dan prospeknya pekan depan, kita telah terhubung dengan Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri, Ruli Arya Wisnubroto. Selamat pagi, Mas Ruli. Selamat pagi, Mbak Anggita. Baik, Mas Ruli, selama 2 pekan ini rupiah sudah bergerak cukup kuat meskipun pada perdagangan kemarin ditutup agak melemah ya. Nah, kalau prediksi Anda terhadap pergerakan rupiah hari ini akan menembus level berapa? Hari ini kalau saya lihat memang kemarin sempat terjadi koreksi ya ke kisaran 14.140. Untuk hari ini sendiri memang saya lihat belum terlalu banyak berubah ya, masih tetap stabil, mungkin kisarannya mungkin ada di sekitar 14.090 sampai dengan 14.150 ya, tidak terlalu berbeda dengan pergerakan kemarin. Secara umum ya kita masih cukup optimis sih bahwa kondisi baik dari dalam negeri maupun dari terutama dari dalam negeri dengan prospek di kuartal 4 kita akan lebih baik, kemudian juga kita lihat surplus neraca perdagangannya juga masih akan tetap besar ya. Kita cukup optimis ya bahwa rupiah itu masih akan tetap stabil, kisarannya mungkin sampai dengan akhir tahun di sekitar 14.000 sampai dengan 14.200. Baik, masih ada sentimen positif dari dalam negeri, lalu untuk pelemahan rupiah yang terjadi ini apakah dikarenakan aksi profit taking atau mungkin ada sentimen penggerak lainnya yang mendorong rupiah sempat melemah? Sebenarnya kalau kita lihat penguatan yang terjadi di bulan Oktober ini sudah sangat signifikan ya. Kita telah sudah beberapa kali ditutup di bawah 14.100 ya. Secara bulanan month to date posisinya itu sekitar 1,3% ya. Jadi memang dengan penguatan yang cukup cepat ya dalam waktu yang relatif singkat itu memang ada faktor teknikal, tapi selama masih di kisaran 14.100 di bawah 14.200 saya rasa masih cukup baik ya, masih cukup kondusif ya, dan kemungkinan ke depan ya memang tidak tertutup untuk akan terus menguat. Baik, nah Mas Ruli, untuk kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral baik itu The Fed dan juga Bank Indonesia ini sama-sama menahan suku bunga, apakah ini menjadi sentimen yang positif juga untuk rupiah? Saya rasa memang masih positif ya, sudah diantisipasi oleh pasar ya, kemungkinan memang sampai dengan akhir tahun 2021 ini kita perkirakan masih akan tetap belum ada perubahan ya. Di tahun 2021 itu Fed Funds Rate itu di 0,25, sementara BI 7 days reverse repo itu di 3,5 ya. Kemungkinan perubahan terlebih dahulu terjadi dari sisi neraca balance sheet-nya Bank Sentral ya, atau kuantitatif easing-nya yang akan mulai dikurangin sedikit demi sedikit ya. Jadi sebagai bagian dari proses normalisasi ya, dilakukan secara perlahan dan sangat terukur sehingga tidak terlalu berpengaruh besar terhadap perkembangan pasar. Jadi kita baru melihat kemungkinan adanya perubahan dari itu di tahun 2022 mendatangnya. Jadi ini juga sudah bisa diperkirakan, diantisipasi sehingga dampaknya kemungkinan tidak akan terlalu besar terhadap pergerakan rupiah. Baik, nah Mas Ruli, saat ini kita sudah semakin dekat dengan tapering yang akan dilakukan The Fed. Apakah ini juga akan menjadi penekan pergerakan rupiah nantinya? Saya rasa sudah tidak terlalu banyak pengaruhnya. Mungkin ada pengaruh, tapi tetap akan dapat ditopang oleh kondisi domestik yang masih cukup baik ya. Pengaruh tapering akan di-set off dengan surplus neraca perdagangan yang sangat besar. Jadi kemungkinan juga akan berdampak kepada tahun ini itu akan terjadi account surplus ya, atau surplus neraca transaksi berjalan. Sementara kalau dari sisi tapering sudah diantisipasi sejak lama ya. Jadi sudah muncul beberapa bulan yang lalu ya, di Februari sampai dengan Maret ya. Jadi sudah lebih dari 6 bulan terakhir market sudah diberi semacam sinyal ya, munculnya ekspektasi kenaikan inflasi di Amerika Serikat ya. Jadi pasar sudah mendapatkan sinyal-sinyalnya, sudah diberi waktu cukup lama ya. Sangat berbeda kondisinya dengan di tahun
2013 ya, ketika secara mendadak Fed itu memberi pernyataan bahwa akan perlu dilakukan taperingnya. Saat ini sendiri kita kondisinya cenderung lebih baik dibandingkan dengan di 2013 lalu ya, dengan current account yang sangat baik, sangat stabil, bahkan kemungkinan surplus. Kita juga memiliki inflasi yang rendah dan dengan devisa yang juga sangat besar ya. Jadi kalau saya melihat tapering ini mungkin akan ada pengaruh tapi tidak terlalu besar ya. Kita masih tetap optimis ya bahwa kondisi sampai dengan akhir tahun ini akan dari sisi pertumbuhan ekonominya akan lebih tinggi, kemudian surplusnya juga akan tetap besar, surplus neraca perdagangan, kemudian juga dari sisi pandeminya juga cenderung lebih terkendali. Ya saya rasa ini dari sisi positifnya ini akan lebih banyak kita rasakan sampai dengan akhir tahun 2021. Baik, artinya daya tahan rupiah terhadap efek tapering nanti sudah lebih kuat di tahun ini. Kita beralih ke perkembangan obligasi, Mas. Untuk prospek di pasar obligasi saat ini seperti apa perkembangannya? Obligasi kita lihat cukup baik ya, meski masih terjadi outflow ya. Jadi biasanya kalau kita lihat memang terpengaruh signifikan dari pergerakan nilai tukar ya. Jadi semakin stabil nilai tukar juga akan semakin baik juga kepercayaan investor di pasar obligasi. Sementara itu dengan inflasi yang rendah ya, real yield-nya juga masih cukup menarik ya, lebih menarik dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Namun memang kalau kita lihat dengan adanya burden sharing ya, SKB 3 dari Kementerian Keuangan dan juga Bank Indonesia, ada penurunan dari sisi supply. Jadi ke depan melihat bagaimana posisi fiskal ya, terutama dari pajak dan cukai ya, bila bisa menutup defisit ya, pemerintah tidak perlu kembali melakukan lelang ya. Sampai dengan akhir tahun masih baik kondisinya, kami cukup optimis ya, selama inflasi terkendali dan suku bunganya tetap belum ada kenaikan, prospeknya juga di pasar obligasi kita lihat juga sejalan dengan perkembangan dari nilai tukar rupiah. Baik, Mas Ruli, terima kasih untuk informasi dan analisisnya. Salam sehat selalu. Pemirsa. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat Mbak Anita. Baik, pemirsa, itu tadi Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri Ruli Arya Wisnubroto.